Perkenalkan, saya Afi, staf konsultan pendidikan ke Jepang dari J-Education Indonesia. Saya akan memperkenalkan beberapa sekolah yang akan hadir di acara kami. Yonogakuin Japanese Language School merupakan sekolah bahasa yang didirikan pada tahun 1988 dan terletak di daerah Saitama. Walaupun letaknya di luar Tokyo, sekolah bahasa ini dikelilingi dengan berbagai fasilitas kesehatan, kebugaran, dan kehidupan sehari-hari. Yonogakuin memiliki berbagai aktivitas bersama warga lokal, sehingga siswa yang ingin melancarkan kemampuan berbicara dapat berkomunikasi langsung dengan orang Jepang. Selain itu, Yonogakuin juga dapat membantu mencarikan kerja paruh waktu untuk siswa internasional selama belajar di Yonogakuin. Kita akan langsung ke Yonogakuin ya. Yonogakuin 日本語学校様よろしくお願いします。はい。皆さんこんにちは。矢野学院日本語学校事務の畑みちるです。今日は皆さんに矢野学院日本語学校について、また当校が力を入れている課外活動とアルバイト紹介サポートについてお伝えできることを楽しみにしていました。Ya, semuanya selamat siang. Ini dengan Hatamichiru dari Yonogakuin, Sekolah Bahasa Jepang Yonogakuin. Hari ini akan memperkenalkan mengenai Yonogakuin dan juga ekstrakurikuler yang dipusatkan oleh Yonogakuin. Selain itu juga akan memperkenalkan mengenai program namanya support untuk part-time. Dan Hatasang sangat menantikan untuk penjelasan hari ini. コロナで大変な時期ではありますが、少しでも矢野学院のことを知っていただいて、日本で皆様にお会いできることを楽しみにしています。 Sekarang kan kita lagi agak kewalahan ya dengan corona, tapi Hatasang sangat menantikan kalau teman-teman nanti bisa tahu lebih dalam mengenai Sekolah Bahasa Jepang Yonogakuin. Terus Hatasang juga menantikan nanti kalau misalkan teman-teman bisa bertemu lagi dengan Hatasang di Jepang langsung. それではまず学校についてお話しします。 Pertama kita akan menjelaskan mengenai sekolah Yonogakuin dulu ya. 学院日本語学校は埼玉県さいたま市にあります。 Jadi Yonogakuin itu ada di Prefektur Saitama, Kota Saitama. 新宿まで電車で30分ほどで行くことができます。埼玉県都心に比べて落ち着いたエリアです。 Iya, jadi dari Saitama sampai ke pusat kota seperti Shinjuku itu hanya membutuhkan waktu 30 menit dan sementara di Saitama itu merupakan area yang lebih tenang dibandingkan pusat kota yang ada di Jepang. 年前設立30周年を迎えた歴史のある学校です。 Jadi Yonogakuin ini sudah merupakan salah satu sekolah bahasa Jepang yang memiliki sejarahnya sendiri. Itu sudah didirikan lebih dari 30 tahun. 定員は340名で、ベトナム、中国、インドネシア、タイ、フィリピンなどおよそ20カ国の学生が在籍しています。 Ya, untuk di Yonogakuin itu memiliki kapasitas sampai 340 orang. Siswanya itu dari banyak negara ya, sekitar 20 negara dan itu salah satunya ada Vietnam, Cina, Indonesia, Thailand, Filipina dan negara lainnya. 皆さんは埼玉県がどこにあるかご存知ですか？ Teman-teman, 東京に隣接しています。 teman-teman tahu nggak sih Saitama itu ada di sebelah mana? Saitama itu seperti terlihat ya yang ada di layar itu di dekat atau sebelahnya Tokyo. では郊外に行けばたくさんの美しい自然を楽しむことができます。 Selain itu, kalau teman-teman nanti berkunjung ke Saitama, itu datang ke sekitar pinggiran kota Saitama itu, alamnya itu amat sangat indah ya. こちらは芝桜のコントラストが美しい羊山公園。 Selain itu juga ini ada Taman Shitsujiyama. 特に満開の桜と菜の花が美しい幸手権現堂。 Jadi di tempat itu juga sakuranya sangat indah ya.
ちらは秩父の雄大な山や川。 Selain itu juga ada sungai-sungai yang indah. で、学校があるさいたま市は埼玉県の南部にある大都市です。 Nah, terus sekolah ini tuh kan ada di Saitama, tapi ada di arah selatan Saitama. この近隣には大きなショッピングモールや埼玉スーパーアリーナがあり、毎日の生活を充実したものにしてくれます。 Selain itu, di dekat sekolahnya juga ada shopping mall yang besar-besar, lalu juga ada tempat yang namanya Saitama Super Arena, dan itu untuk tinggal di sana sangat mudah ya, karena dekat dengan pusat kota. 日本語学校の多くの学生たちは学校近隣に住み、徒歩や自転車で通学しています。 Nah, kebanyakan siswa dari sekolah bahasa Jepang Yono Gakuin itu tinggal di dekat sekolah. Nah, dari tempat tinggal mereka sampai ke sekolah itu biasanya ada yang jalan kaki atau naik sepeda. 東京より物価が安いため、宿舎費や生活費を抑えることができるのも魅力の一つです。 Nah, salah satu daya tarik dari Saitama itu sendiri, selain dekat dari Tokyo, dia itu tempat tinggalnya lebih murah ya, dari segi biaya kehidupan sehari-harinya atau biaya tempat tinggalnya dibanding Tokyo. に矢野学院日本語学校の主な特徴を4つ見てみましょう。 Nah, selain itu, untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan 3 daya tarik sendiri dari Sekolah Bahasa Jepang Yono Gakuin. まずは漢字のクラスです。 Pertama, kelas kanji. この授業の前か後に漢字の授業が毎日30分あります。 Nah, untuk kelas kanji ini selain dari kelas umum, nanti bakal ada pelajaran kanji setiap hari itu sekitar 30 menit. 非漢字圏からの学生たちはそのクラスで漢字の書き方を徹底的に勉強します。 Nah, kelas kanji ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang berasal dari negara yang tidak mempelajari kanji. Selain itu akan diajarkan juga cara menulisnya. Jadi akan belajar lebih intensif lagi. 漢字の読みだけでなく書くことも上達するので、バランスよく日本語を身につけることができます。 Jadi di kelas ini bukan hanya mempelajari cara membaca kanji saja, tapi juga diimbangi dengan cara menulis kanji. Nanti dari kelas ini kita tuh jadi lebih bisa menaikkan level kita untuk mengenai pengetahuan kita mengenai kanji. 理解教育です。 Nah, selanjutnya itu pendidikan pemahaman Jepang. 日本のルールやマナーを授業内で学ぶ時間があります。 Nanti di sekolah Yono Gakuin itu ada pelajaran untuk mempelajari mengenai manner atau tata krama Jepang dan juga peraturan di Jepang itu seperti apa sih? 日本社会への理解を深め、適応力が養われます。 Nah, nanti akan lebih memperdalam lagi ya pengetahuan kita mengenai Jepang. Selain itu bisa mengembangkan kemampuan beradaptasi kita di sana. 3つ目の特徴は課外活動です。 Untuk daya tarik ketiga itu ada lagi kegiatan ekstrakurikuler. 学院日本語学校では1年を通してさまざまな課外活動が行われています。 Di sekolah bahasa Jepang Yono Gakuin itu dalam 1 tahun ada ya banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang akan diadakan. クラスメートとの交流を深め、また日本を違う角度から見る貴重な体験です。 Jadi kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan salah satu kegiatan di mana kita bisa memperdalam nih ikatan kita dengan anak-anak kelas kita di Yono Gakuin. Selain itu kita juga bisa melihat nih Jepang itu seperti apa sih dari sudut yang lain. Jadi merupakan pelatihan yang sangat bagus juga untuk kita di sana. 2つ目の特徴は道県内、自転車圏内に寮を揃えていることです。 Nah, terus untuk daya tarik keempat itu dari Yono Gakuin itu selain bisa ditempuh dengan cara berjalan kaki atau dengan naik sepeda, itu ada juga asramanya di sana. この寮の一つ、上木崎寮を見てみましょう。 Nah, terus salah satu nih asramanya itu ada di Kamikizaki. 3部屋の個室があり、キッチン、バスルームなどは共有で3人で使うタイプです。 Jadi di asrama itu ada 3 kamar,
di asrama itu juga ada dapur, ada kamar mandinya dan lain-lain. Itu nanti digunakannya bareng-bareng ya, jadi sharing sama 3 orang yang nanti bakal tinggal di asrama itu. 今年の2月に完成した高花寮はワンルームタイプの寮になります。 Nah, terus ada lagi asrama namanya Takahana. Nah, itu untuk asramanya jadi lebih private ya, cuma untuk 1 orang. この一室に1人で生活するため、キッチンもシャワールームもトイレも自分専用です。 Nanti di asrama atau apartemennya itu 1 orang 1 kamar. Nanti juga kayak dapur, toilet, atau kamar mandinya itu ya khusus buat kita sendiri juga aja. 学校寮の他に希望者には近隣シェアハウスのアレンジもしています。 Selain asrama, di dekat sekolah juga nanti bakal ada semacam share house ya. Kalau di Indonesia mungkin bisa disebut kos-kosan. に与野学院の課外活動とアルバイト紹介サポートについてお話しします。 Nah, ini selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kegiatan ekstrakurikuler dan ada namanya program itu support untuk pencarian pekerjaan part-time di sana. を通じて日本文化への理解を深めることができます。 Nah, kalau misalkan ekstrakurikuler di sana itu, kita kan jadi bisa lebih memperdalam juga ya pengetahuan kita mengenai budaya di Jepang. ほとんどの日本語学校で課外活動を取り入れています。 Mungkin selain di Yonogakuin, ada juga sekolah bahasa Jepang yang memang kebanyakan punya kegiatan ekstrakurikulernya sendiri. 課外活動の数も内容も日本語学校によって様々です。 Tapi kan memang ya beda sekolah, beda juga ekstrakurikulernya, entah dari segi ekstrakurikulernya seperti apa. 学院日本語学校では1年を通して課外活動を豊富に用意しています。 Nah, terus di Yonogakuin itu dalam 1 tahun nanti bakal ada macam-macam ekstrakurikuler yang disiapkan oleh pihak sekolah. それは伝統文化体験です。 Terus kemudian itu ada juga kayak pelatihan ya atau trial gimana sih kebudayaan Jepang yang tradisional di sana. 日本古来の文化を体験する服装や浴衣、着物の着付け体験をしてできます。 Nah, di sana itu salah satunya kita bisa mencicipi atau mencoba gimana sih budaya Jepang zaman kuno. Itu salah satunya ada budaya minum teh, terus memakai yukata atau kimono. Nah, terus juga ada shodo tuh, apa sih menulis kaligrafi Jepang. Dan juga ada wadah taiko, itu tahu kan drumnya Jepang. これは日本料理体験です。 Terus ada juga kayak trial untuk mencoba gimana sih cara membuat masakan Jepang. その日本料理をみんなで作ったり、うどん打ちも体験できます。 Nah, itu salah satu kegiatannya itu membuat sushi ya, salah satu masakan Jepang, atau juga cara membuat udon, itu juga bisa dicoba di sana. 与野学院日本語学校では日本酒の会も開催しています。 Nah, terus di Sekolah Bahasa Jepang Yonogakuin juga ada semacam pertemuan untuk yang pada suka nihonshu atau sake atau alkohol dari Jepang. 続いてはバス旅行です。 Terus ada juga jalan-jalan dengan menggunakan bis. ハイランド、鎌倉、日光など人気の観光スポットをみんなで訪れます。 Nah, dengan menggunakan bis itu, kalian bisa nih jalan-jalan ke Fujikyu Highland atau Kamakura atau Nikko. Jadi macam-macam tempat, tempat pariwisata yang terkenal yang ada di Jepang. Itu nanti perginya ramai-ramai. の行事です。 Terus ada juga kegiatan berdasarkan musim ya. Contohnya tuh kayak waktu musim semi itu kan ada hanami atau melihat sakura. Terus musim panas itu bisa sama orang Jepang kita main ke festival musim panas. Terus nanti bisa nari bon odori. Terus di musim dingin tuh nanti ada kegiatan namanya mochitsuki. Nah, itu kegiatan membuat mochi. Jadi nanti tuh di setiap musim di Jepang itu kan ada 4 musim. Itu nanti kegiatannya atau cara menikmatinya tuh bakal beda-beda. で、日本人との交流もすることができます。
Ada juga kegiatan pertukaran budaya langsung dengan orang Jepang. Nah, itu nanti tuh kita bakal diajak tuh datang mengunjungi ke rumah-rumah orang Jepang langsung, bisa homestay. Nah, itu nanti bakal ada dari Yonogakuin bakal manggil orang Jepang untuk ngajak orang Jepang tersebut bertukar budaya dengan murid-muridnya mereka. スポーツです。世の学院日本語学校では広い体育館で運動会を開催しています。 Kemudian kegiatan selanjutnya itu kegiatan olahraga. Nah, di Sekolah Bahasa Jepang Yonogakuin itu setiap tahunnya diadakan turnamen atau festival ya, festival olahraga besar-besaran. のスキー旅行も人気があります。 Kemudian di bulan Januari juga ada jalan-jalan atau tur ski yang suka ski. Ini juga termasuk kegiatan terkenal di sana. の日本人と同じ経験をする活動です。 Lalu yang terakhir, ini ada juga kegiatan kita tuh bisa bertukar budaya dengan orang Jepang lokal yang tinggal di sana. はさつまいもが有名で、芋掘りを経験することもできます。 Nah, terus kalau di prefektur Saitama itu yang terkenal itu namanya Satsumaimo atau sejenis ubi-ubian ya. Nah, terus kalau di Saitama itu bisa nih kita ngejajalin langsung atau mencoba langsung gimana sih caranya ngambil ubi langsung dari tempatnya gitu. さいたま市の小学生は社会の勉強の一環としてロッテのお菓子工場の見学にも行っています。 Nah, terus selain itu juga kita bisa nih jalan-jalan dengan anak SD yang ada di Saitama itu datang ke pabrik cemilan namanya Lotte. Nah, itu bisa pergi ke sana bareng-bareng buat study tour. 実際に学校の課外活動に参加した学生の話を聞いてみましょう。 Nah, ini ada video ya, kita bisa dengerin nih pendapat anak siswa dari Yonogakuin langsung mengenai ekstrakurikuler yang ada di sana. すいません。畑さん、音が聞こえませんです。聞こえないですか？はい。一回画面の共有を切っていただいて、で画面共有を1回クリック、で左下のチェックボックスでコンピューター、出てきます。Hai semua, aku Umi. Aku lulus di Yonogakuin Nihongo Gakko itu Maret 2020. So, aku mau cerita sedikit soal kegiatan-kegiatan yang pernah aku ikutin. Salah satunya itu aku ikut pas di winter. So, di winter kita ada event jalan-jalan, main ski. Jadi waktu itu rame sih, jadi kita kayak naik bus bareng-bareng ke lokasi skinya, ada sensei juga sama gakse. Semua main ski diajarin sama sensei, waktu itu diajarin sensei main skinya. Gila, keren banget. Apalagi untuk kita-kita yang emang nggak pernah lihat salju, itu bener-bener pengalaman yang kece banget. Kalian harus coba. Ini アルバイト紹介サポートについてお話しします。 Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai program support kerja part-time di sana. 日本では留学生がアルバイトをしている姿をあちこちで見かけるようになりました。 Kalau kalian ke Jepang ya, kalian pasti bisa lihat langsung banyak ya siswa asing yang datang ke Jepang itu kerja part-time di sana. 世の学院のアルバイト紹介サポートの内容を交えながら、アルバイトについて皆さんが疑問に思っていることについて答えていきたいと思います。 Nah, ini kita sekarang akan menjelaskan ya gimana sih kerja part-time di Jepang. Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya atau penasaran. Nah, ini kita mau jawab satu persatu. このアルバイト紹介サポートはどのようなものですか？ Nah, apa sih yang dimaksud dengan program support kerja part-time dari sekolah? 紹介サポートは学校によって様々です。 Nah, tergantung sekolahnya, support dari sekolah untuk memperkenalkan kerja part-time itu berbeda-beda.
ルバイトの探し方を教えて、あとは自分の力でアルバイトを探すところもあれば、アルバイト情報を校内に掲示して、興味を持ったアルバイト先に連絡をするやり方の学校もあります。Jadi itu ada juga sekolah yang dia bantu cariin kerja part time-nya. Tapi kalau udah ketemu dari sekolahnya, nanti dikasih tahu langsung nih ke siswanya. Tapi nanti siswanya ya cari tahu sendiri nih gimana caranya biar bisa dia kerja di sana. Itu ada sekolah seperti itu juga. Ada juga sekolah yang menampilkan nih kayak lowongan part time tuh ada di mana aja, nanti ditempelin entah nanti di majalah dindingnya dia atau gimana. Nanti kalau misalkan ada siswa yang tertarik, nanti bakal dikasih tuh detail CP atau kontak person dari tempat part time-nya. 自分で全てを経験するので自立が促されます。 Nah, ini kan karena untuk diri sendiri ya, ini kan juga bisa jadi pengalaman kita di sana. Nah, makanya kita harus mandiri gitu buat cari di sana. 当校では学校に紹介するアルバイト先のリストを用意しており、その中から紹介をしています。 Tapi kalau di sekolah bahasa Jepang Yonogaku ini, kita bakal memperkenalkan nih tempat kerja yang lagi buka lowongan atau tempat part time lagi buka lowongan, nanti dikasih semacam list itu di mana-mana aja. Nah, nanti bakal diperkenalkan tuh satu persatu tempat yang lagi buka lowongan ke siswanya Yonogakuin. 在校生が働いているアルバイトですので、学生も安心です。 Nah, kalau tempat part time yang diperkenalkan oleh Yonogakuin itu memang tempat part time-nya sudah ada siswa mereka yang kerja di sana. Jadi ya kalian bisa tenanglah kerja di sana. 矢野学院日本語学校では学生にアルバイトを紹介するとき、学生の状況に応じたアルバイトを紹介するようにしています。 Nah, kalau di sekolah bahasa Jepang Yonogakuin, mereka tuh memperkenalkan tempat kerja atau tempat part time itu disesuaikan dengan kondisi dari siswa mereka sendiri. 例えば、学生の日本語のレベルがアルバイト先の要求に合ったものかや、アルバイトのメインの目的は何なのかを確認します。 Misalnya nih, sekolah ngelihat nih kemampuan atau level bahasa Jepang kalian itu seperti apa, nanti bakal disesuaikan lagi tuh sama tempat kerjanya, mereka maunya level yang bahasa Jepangnya seperti apa, atau ada juga yang sesuai dengan tujuan dari siswanya, tujuan dia untuk kerja part time itu apa, nanti bakal dicari nih yang cocok sama tujuan dari siswa tersebut. 学生はどのようなアルバイトを希望しているか。 Nah, terus ada juga nanti yang bakal disesuaikan dengan dari siswanya tuh pengennya tuh kerja yang tipenya seperti apa, nanti bakal dicarikan. 例えば、単純作業のアルバイトがいいか、コミュニケーション取れるアルバイトがいいかなど、学生と話しながらアルバイトを探して紹介します。 Misalkan ada anak nih atau siswa yang pengen kerjanya yang nggak terlalu rumit, pengennya yang simple aja, atau ada juga yang pengen kerja tuh sambil latihan gitu percakapan atau komunikasinya pengen jalan terus sambil kerja. Nanti tuh bakal bicarakan dengan sekolah. Nanti bakal dikasih listnya ke anak tersebut. いろいろあると思いますが、自分の希望に合うアルバイトを見つけるのは難しいかもしれません。 Memang sih namanya orang pasti kan pengennya request-nya macam-macam ya atau keinginannya macam-macam. Tapi kalau misalkan nih dari Yonogakuin nyariin terus maunya kalian tuh pengen yang seperti apa, itu juga agak sulit ya untuk mencarinya. 飲食店やコンビニで働く場合、週末は働かなければならないことが多いです。 Misalkan nih kalian tuh pengennya kerja di semacam restoran atau di semacam minimarket. Nah, itu kalau misalkan kerja di tempat seperti itu, biasanya weekend atau akhir pekan itu harus tetap kerja. Itu banyak tempat yang seperti itu. 一方で、工場のアルバイトは日本語を使う機会が少ないですが、土曜日か日曜日、あるいはどちらも休みだったりする場合もあります。 Nah, kalau misalkan kalian kerjanya di pabrik, memang sih kesempatan kalian untuk berbicara dengan bahasa Jepang itu lebih sedikit. Tapi dari segi pekerjaan itu lebih simpel atau lebih mudah. Nah, terus kalau misalkan untuk akhir pekan seperti Sabtu Minggu itu nggak perlu masuk juga nggak apa-apa. 日本語が上手じゃなくても働けますか？
Nah, kalau misalkan kalian bertanya, bahasa Jepang saya masih belum terlalu lancar nih Kak, tapi masih boleh ikut part time atau kerja sambilan di sana nggak? N5 レベルに満たない場合は、工場のようにあまり日本語を使わない仕事が多くなります。Kalau misalkan untuk siswa yang masih belum lulus level N5 atau JLPT level 5, itu akan ditempatkan di pabrik ya, karena kan memang nggak banyak menggunakan bahasa Jepang kalau di sana. 英語ができる学生であれば、選択の英語ができる学生は、アルバイトの選択の幅も広がります。 Tapi kalau misalkan untuk siswa yang bisa bahasa Inggris, itu pilihan untuk tempat part-time-nya lebih banyak ya dibanding yang tidak bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Jepangnya juga masih kurang lancar. 同じ国籍の先輩が働いているアルバイト先であれば、言葉の面で助けてもらうこともできます。 Nah, kalau misalkan di tempat part-time tersebut ada nih, kita kan orang Indonesia ya, ada nih senior kita orang Indonesia yang kerja di sana, nah itu kan masih bisa dibantu ya kalau misalkan dari segi bahasa, mungkin dia bisa bantu kita terjemahin atau gimana. 留学生はどんなアルバイトを紹介してもらえますか？ Nah, kalau untuk mahasiswa asing itu biasanya diperkenalkan dengan kerja part-time yang seperti apa sih? 矢野学院日本語学校では、レストランやファーストフードなどのミニ、宅配便、工場、介護施設などを紹介しています。 Kalau misalkan untuk di sekolah bahasa Jepang Yono Gakuin itu ada macam-macamnya ya, salah satunya seperti restoran cepat saji atau restoran biasa, terus ada juga minimarket, terus kerja di tempat kurir atau kantor pos, ada juga yang di pabrik, nah terus ada juga di panti jompo, masih banyak juga jenis pekerjaan yang lainnya. ばかりでどうやってアルバイトを始めてよいか分かりません。 Nah, terus mungkin juga ada yang bingung ya, baru pertama kali atau baru banget nih sampai di Jepang. Nah, itu bingung mau mulai cari atau menjalankan kerja sambilan tuh mulai dari mana. 矢野学院日本語学校では、ようなアルバイトサポートを提供しています。 Kalau di sekolah bahasa Jepang Yono Gakuin ini akan memperkenalkan tempat part-time atau support untuk pencarian tempat part-time itu seperti ini. 日本に来て最初のアルバイトはサポートを利用して始めている学生が多いです。 Kalau misalkan untuk siswa yang baru pertama kali datang ke Jepang itu banyak yang menggunakan sistem support dari sekolah ini. 例えば、アルバイト先の面接で使う履歴書を日本語で指導する作業。 Misalnya nih jenis supportnya itu ada juga yang dibantu gimana sih cara menulis CV atau kurikulum vitae itu nanti bakal diajarkan nih kalau pakai bahasa Jepang cara nulisnya seperti apa. アルバイトの給与が振り込まれる銀行口座の開設のお手伝い。 Nah, terus kita juga kan datang ke Jepang butuh ya rekening bank untuk ditransfer hasil dari kerja sambilannya, nanti juga bakal dibantu gimana caranya buka rekening di sana. 学生の希望を考慮してアルバイト先を選んで紹介します。 Nanti kerjaan yang akan diperkenalkan dengan Yono Gakuin ini akan disesuaikan dengan request atau keinginan dari siswa tersebut. アルバイト先との間に入って面接のアレンジをします。 Nah, terus mereka juga bisa bantu nih menjadi pihak ketiga atau penengah dari kalian dengan tempat kerja kalian. Nah, nanti bakal bisa di-arrange untuk wawancaranya seperti apa. コロナの影響でアルバイトがなくなるようなことはありますか？ Nah, mungkin ada yang bertanya ya, karena corona ini apakah ada efeknya untuk pekerja sambilan di sana? 飲食店は影響を受けやすかったですが、一方で影響を受けないアルバイトもありました。 Nah, kalau untuk jenis kayak seperti restoran itu memang terkena dampaknya cukup banyak, tapi ada juga tempat yang tidak begitu terkena dampak dari corona ini. それでは最後に在校生がどんなアルバイトをしているかビデオを見てみましょう。 Nah, ini juga ada video ya, seperti apa sih part-time Jepang di sana dari salah satu siswa Yono Gakuin. 私はフードやレストランで料理を作っています。 Dia ini memasak ya kerjanya. その他にも介護施設でアルバイトをしたり、マクドナルドでアルバイトをしている学生もいます。
Ada juga siswa yang kerja di McDonald's atau di panti jompo. アルバイトは学外の友人ができたり、日本人の習慣に触れることができたり、とてもいい経験になります。 Nah, dengan kita bisa kerja sambilan atau kerja part-time di Jepang itu, kita juga bisa punya teman di luar lingkungan sekolah, atau kita juga bisa kontak langsung atau berbicara langsung dengan orang Jepang asli di sana. もっと詳しく与野学院のことを知りたい人は、こちらの QR コードから個別相談の予約もできます。 Nah, kalau misalkan masih ada yang penasaran dengan Sekolah Bahasa Jepang Yono Gakuin, bisa di-scan nih QR code yang ditampilkan. Nanti bisa untuk reservasi untuk sesi konsultasi Sekolah Yono Gakuin. 今 QR コードを読み取れない方は、チャットに個別相談予約の URL も貼るので、そちらからご予約をお願いします。 Kalau misalkan untuk kalian yang nggak bisa scan QR code-nya, di bagian chat ini ada juga linknya untuk kalian langsung bisa reservasi sesi konsultasi sekolah ya. それでは、与野学院日本語学校でお会いできることを楽しみにしています。本日はありがとうございました。 Hari ini terima kasih untuk waktunya teman-teman. Hatasan juga sangat menantikan supaya bisa ketemu dengan teman-teman di Sekolah Bahasa Jepang Yono Gakuin. はい。畑さん、本日ありがとうございます。ありがとうございもう少ました。し時間よろしいでしょうか。あ、はい、大丈夫です。質問がありますけど、はい、はい。Mbak Oding bisa bantu ya? Iya. Iya, jadi ada pertanyaan nih untuk Ya. Hatasan. Nih, Yono Gakuin ini bisa nggak sih memberikan rekomendasi untuk daftar program undergraduate atau S1? Jadi biar bisa dijawab oleh Hatasan langsung. Ya. はい、日本語学校ヨノ学院で、例えば学校を卒業した後にだいたい大学に入るんじゃないですか。あ、はい、はい。そういったサポートはできますか？あ、はい、もちろんしています。進学、専門学校や大学に行ったり、あとは就職した学生もいるので、その希望に合ったサポートも当校では行っております。 Iya, sangat bisa ya Mbak. Selain dari S1 atau masuk ke universitas, itu juga bisa dibantu juga untuk masuk ke sekolah kejuruan, atau juga mungkin yang langsung mau kerja itu juga bisa dibantu dicariin tempat yang buka lowongan atau tempat untuk kerjanya. Oke, terima kasih. Terus ada pertanyaan dari Lari Juan. Nah, biasanya tuh arubaitonya tuh satu hari itu berapa? Dan kalau misalnya itu berapa jam? Dan dari jam berapa aja sampai jam berapa aja sih biasanya arubaito di Jepang? あと、ラリジュアナさんからの質問ですが、アルバイトは1日何時間くらいかかりますか？それとも、何時から何時までできますか？ アルバイトは1週間に28時間までと時間が決まっていますが、何時から何時までというのは自分の希望通りに、ほぼお店の人が伝えてくれることが多いかと思います。 Jadi kalau di Jepang sendiri itu kan memang sudah ada peraturannya ya, untuk mahasiswa asing itu dibatasi dalam 1 minggu maksimal kerja hanya bisa 28 jam. Kalau untuk per hari berapa jam atau 1 hari itu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, itu nanti tergantung permintaan kalian dan juga kebutuhan dari tempat kerja kalian sendiri. Oke, iya. Nah, teman-teman udah terjawab ya pertanyaannya oleh Hatasan. Nah, kalau misalnya teman-teman ada lagi ingin Hatasan, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Yono Gakuin, tadi udah dikasih tahu soal Hatasan, bisa daftar di scan QR code yang tadi atau bisa mengklik link yang kita kirimkan di kolom chat ya. Nah, terus Hatasanもう一回もう一個の質問がありますが、できればお願いします。Nah, jadi ada pertanyaan dari Yesi, Mbak Oding mohon bantuannya. Ya. Jadi ada pertanyaan dari Yesi Novrianti. Nah, apakah Yono Gakuin tuh ada rekomendasi untuk
universitas jurusan hukum dan universitas terbaik di Jepang. あと、もう一つのイエシさんという方からのご質問ですが、はい世の学院では、法律を専門する大学または専門学校のおすすめとかありますか？あとは、おすすめできるいい大学とかはありますか？いい大学は、例えば日本語の試験で高いレベルの級を合格できれば、やっぱり大学だったり進学先や就職先の幅は広がってくるので、自分で与野学院に来てから日本語をしっかり勉強していけば、公立の学校もありますし、そうですね、大学もいい大学に行けるかと思います。Kalau misalkan untuk rekomendasi itu kan nanti berdasarkan kemampuan kalian juga ya. Nanti kan dari universitas atau sekolah juruan. Jadi kan di Jepang tuh ada sekolah kejuruan untuk jurusan hukum. Nah itu nanti ada tesnya. Kalau misalkan kalian tesnya itu nilainya tinggi, nanti kesempatan kalian untuk masuk ke universitas yang dari level tertinggi atau mungkin level menengah itu jadi bisa milih lebih banyak lagi. Jadi nanti kalian kalau misalkan masuk nih ke sekolah bahasa Jepang Yonogakuin harus belajar yang giat bahasa Jepangnya biar kesempatan kalian untuk masuk ke universitas yang bagus itu lebih tinggi lagi. Nah, tuh udah dengar kan ya penjelasan dari Hasan yang telah diterjemahkan oleh Mbak Uning. Mbak Uning terima kasih atas arigatou gozaimasu. Nah, jadi teman-teman yang ingin belajar ke Jepang jangan khawatir. Jadi itu sekolah akan membantu teman-teman untuk untuk merekomendasikan universitas, sekolah kejuruan atau kerja part time ya, atau arubaito kalau misalnya bahasa Jepangnya seperti itu. Nah kalau misalnya untuk info lebih lanjutnya lagi mengenai Yonogakuin ini, nah bisa juga yang tadi klik link yang ada di kolom chat ya. Nah terus tadi juga sudah dijelaskan. Yang tadi juga sudah jelaskan bahwa di Yonogakuin ini ada kegiatan yang sangat menarik yang mungkin kalau misalnya orang Indonesia tuh kan kita nggak ada salju ya, nggak ada musim dingin di Indonesia gitu kan. Jadi di Yonogakuin ini dia ada kegiatan untuk bermain ski gitu di musim dingin ya bersama murid-murid Yonogakuinnya juga. Nah